Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dan pelayan liturgi oleh Pendeta Samuel Ismayanto. Tema ibadah hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, kita dihimpunkan oleh-Nya, dipanggil bersekutu dalam hadirat-Nya. Mari kita masuk rumah-Nya dan mengarahkan hati kepada-Nya. Menyembah Kristus, Tuhan. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita memasuki ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Di dalam waktunya Tuhan, semua indah. Ketika kita mengikuti jalannya, ketika kita melakukan firman-Nya, sepanjang kita mengarahkan hati dan fokus hanya kepadanya. Dalam waktunya Tuhan, semuanya indah. In His time, in His time, you make all things beautiful. In His time.
yourself. Jemaat terkasih, kini rendahkanlah hatimu, akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Pengampun, terimalah pengakuan dosa umat-Mu, dan baharulah hidup kami seturut kehendak-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang dimenangkan. Dalam Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tapi nasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Bagi setiap kita yang telah diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, menjadi berkat rohani bagi kehidupan kami, sehingga iman kami di dalam Kristus Yesus makin bertumbuh menjadi dewasa, dan hidup kami di dalam proses Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan bersama dengan yang lain, dan Tuhan dipermuliakan. Pakai hamba-Mu untuk bersama belajar firman-Mu, bersyukur masih diberi kesempatan untuk menyampaikannya. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam bagian Injil Matius. Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21 dari Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, maksudnya berita tentang kematian Yohanes Pembaptis dan penguburan mayatnya yang ditulis di dalam bagian sebelumnya, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya, dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Haleluya. Shalom saudara, kita bersyukur minggu ini kita memasuki minggu pertama di dalam bulan Agustus ini. Dan kita akan merenungkan sebuah tema, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saudara, ini adalah kalimat atau kata-kata yang biasanya dipakai dalam rangkaian liturgi GKI pada bagian akhir, yaitu pada bagian pengutusan yang biasa diucapkan atau disampaikan oleh pendeta atau pemimpin liturgi. Dan setelah pendeta atau pemimpin liturgi itu mengatakan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, maka jemaat segera menjawab atau merespon dengan kata-kata apa? Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Sehingga saudara, melalui tema seperti ini, sebenarnya kita diajak atau kita diingatkan kembali agar kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara, mengarahkan hati kita kepada Tuhan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam menjalani kehidupan ini, kita mau terus belajar mempercayakan seluruh kehidupan kita, keberadaan kita hanya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita tetap mau percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Dan kita juga mau menuruti, mentaati apapun yang dikehendaki atau dimaui oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hidup seturut dengan teladan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, kau akan menuruti segala firman-Ku. Sehingga saudara, ketika kita memiliki hati yang mengarah kepada Tuhan, kita ini memiliki hati seperti hati Kristus. Kita memiliki karakter, sifat Kristus, Christ-like, keserupaan dengan Kristus itu. Inilah yang dimaksud dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sehingga saudara, orang yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, orang itu memiliki kepekaan, memiliki kepedulian terhadap kesulitan hidup sesamanya, seperti teladan Yesus Kristus yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 14 ini,
Itu ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang itu. Diceritakan di sini di dalam Matius 15 ayat 14. Ketika Yesus mendarat turun dari perahu itu, Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Orang banyak itu. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, hati Yesus adalah hati yang penuh dengan belas kasihan, compassion, a deep sympathy for the sorrows of others. Turut merasakan penderitaan atau kesusahan orang lain. Inilah hati Yesus. Lalu dikatakan di dalam Matius 15 ayat 15 juga diceritakan ketika menjelang malam, para murid Yesus pada datang kepada dia dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak, orang yang jumlahnya ribuan itu, 5.000 orang lebih itu, pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, inilah sikap para murid Yesus terhadap ribuan orang itu, 5.000 orang itu yang sedang menahan lapar. Pada malam yang sunyi, para murid berkata kepada Yesus, suruhlah orang banyak itu pergi saja, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa ini. Saudara, para murid tidak nunggu dulu komando atau perintah dari Yesus, atau bertanya kepada Yesus dulu harus bagaimana dengan orang banyak ini. Tapi para murid sepertinya malah ngajari, nuturi Yesus, guru Yesus. Suruhlah orang banyak ini pergi saja Yesus. Dan ini saudara sebenarnya menunjukkan sebuah sikap. Sikap yang maunya lepas tangan, lepas tanggung jawab. Sikap maunya sudah enggak mau peduli lagi terhadap kondisi banyak orang itu. Yang sedang lapar itu, di kesunyian malam itu, tidak peduli lagi. Saudara, dalam kondisi seperti itu, mungkin ada orang yang berkomentar, wah, ya memang keterlaluan itu. Namun saudara, ingatlah bahwa ternyata sikap seperti para murid Yesus itu juga terjadi, bisa terjadi di dalam kehidupan dan pelayanan kita bersama. Itu ketika kita sedang dalam kondisi yang dirasa sulit, dirasa tidak menguntungkan, kelihatannya kok malah merugikan, menyusahkan, merepotkan, maka kebanyakan orang, termasuk juga bisa kita, dengan mudahnya kita bersikap seperti sikap para murid Yesus pada waktu itu. Lepas tanggung jawab. Babah nowis, suruhlah mereka pergi, don't care, gak peduli lagi, gak urus. Atau kalau banyak orang bisa mengatakan dengan sebuah kode, SMP sajalah, suruhlah mereka pergi, SMP, suruh mereka pergi semua, daripada ngerepoti kita. Itulah sikap para murid. Namun saudara, apa jawab Yesus? Yesus menjawab mereka, ya, jawaban yang sungguh mengejutkan mereka para murid itu. Yesus berkata, tidak perlu mereka itu pergi. Tapi kamu harus memberi mereka makan. Saudara, jawaban Yesus ini mengajarkan kepada para murid, juga kepada kita semua. Mengajarkan agar janganlah kita menjadi orang yang dengan mudah lepas tangan, lepas tanggung jawab atas apa yang sudah kita terima, atas apa yang sudah dipercayakan kepada kita ini. Tapi hendaklah kita memiliki hati yang peka, hati yang mau peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu orang yang ada di dalam keluarga kita. Mungkin itu teman-teman kita, orang sekomunitas kita, masyarakat lingkungan kita, yang juga mereka pada lapar secara jasmani maupun rohani. Mereka sedang berada di tengah kesunyian malam kehidupan.
Saudara, kesunyian dan kelaparan kehidupan yang sedang dialami oleh orang zaman modern saat ini mungkin bisa berupa perasaan yang tidak diperhatikan lagi. Perasaannya mungkin tidak dikasih lagi, sedang merasa mengalami kesendirian, kesepian, mungkin sengaja sedang menjadi orang yang dikucilkan atau disingkirkan itu. Mereka itu ada di sekitar kita. Mereka sedang menantikan pertolongan kita. Namun seringkali kita juga bisa bersikap seperti sikap para murid Yesus pada waktu itu. Suruhlah mereka pergi, jangan mengganggu kami. Padahal saudara, sebenarnya kalau kita mampu untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang sedang dalam kesunyian dan kelaparan itu. Dan sekecil apapun yang bisa kita lakukan, sebenarnya itu juga bisa menolong, meringankan beban hidup orang-orang yang seperti itu. Bahkan seringkali sebuah sapaan peduli, sebuah kehadiran kepedulian, itu bisa mampu menolong, menyelesaikan, mengurangi sebuah masalah besar yang sedang dihadapi atau dialami seseorang. Saudara, beberapa kali saya berjumpa dengan beberapa orang yang mengatakan, terima kasih ya Pak untuk kedatangannya, untuk sapaan, selamat hari ulang tahunnya. Bapak seperti malaikat utusan Tuhan bagi kami. Untung Bapak menyapa kami, mengunjungi kami. Karena sebenarnya kami sudah hampir putus asa. Kami sudah mau mengambil jalan pintas. Saudara, itulah yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini. Ada masa-masa kering, sulit, sunyi sendiri. Oleh karena itu saudara, kita perlu terus belajar, perlu hikmat Tuhan untuk memperhatikan situasi kondisi yang sedang terjadi di sekitar kita. Apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Kita belajar memiliki hati yang peka, mau peduli akan kesulitan orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, inilah yang dimaksud mengarahkan hati kepada Tuhan. Orang itu memiliki mata yang jeli, hati yang peka dan mau peduli terhadap kesulitan orang lain. Seperti yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Bukan SMP suruh mereka pergi seperti para murid Yesus pada waktu itu. Yang kedua saudara, orang yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, orang itu akan mengalami kuasa mukjizat Tuhan. Saudara, ketika Yesus meminta agar para muridnya harus memberi makan kepada mereka 5.000 orang lebih itu, Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka apa? Yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara, ungkapan seperti ini menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Sesuatu yang mustahil, tidak masuk akal. Sehingga para murid waktu itu bingung bagaimana memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Pada saat itu mungkin para murid Yesus berpikir mereka merasa hanya memiliki persediaan yang sedikit. Sehingga tidaklah mungkin untuk dibagikan kepada orang lain yang banyak itu. Lawang jumlahnya cuma segitu. Untuk kami saja sendiri tidak akan cukup. Apalagi untuk 5.000 orang lebih. Mustahil. Itulah sebabnya dengan berbagai alasan, para murid itu sebenarnya juga berusaha untuk menghindar, lari dari masalah yang dihadapi mereka. Dengan mengatakan, tempat ini sunyi Tuhan, hari sudah malam lagi, suruhlah orang banyak itu pergi.
supaya mereka cari dewek-dewek makanan di desa-desa itu. Saya bayangkan bisa keleleran kalau disuruh seperti itu, saudara. Namun Tuhan Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, bawalah kemari kepadaku. Apa yang ada padamu itu, 5 roti dan 2 ikan itu, bawa kemari kepadaku. Saudara, ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus, di dalam ketidakmengertian muridnya, apa maksudnya ini? Lalu diceritakan Tuhan Yesus menengadah ke langit, dia mengucap syukur, lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Dan akhirnya diceritakan 5.000 orang lebih itu dikenyangkan, makan sampai kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Saudara, ini mengajarkan kepada kita. Mengajarkan apa, saudara? Hal yang kecil sekalipun, hal yang sedikit sekalipun, seperti 5 roti dan 2 ikan ini, bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, ini mengajarkan setialah mulai dari hal yang kecil. Lakukanlah itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan serahkanlah itu kepada Tuhan. Setialah walaupun mungkin kita hanya punya kemampuan yang kecil, yang sedikit, tapi persembahkanlah itu kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita. Dan Tuhan sanggup memberkati itu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara, peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan bila kita mau menyerahkan itu kepada pertolongan Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha sanggup. Dia juga sanggup mengubah masalah menjadi berkat. Mengubah masalah jadi berkat. Orang bilang itu masalah, tapi di hadapan Tuhan bisa diganti menjadi berkat. Dia Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Itulah Tuhan kita. Masalah juga terkadang itu diizinkan oleh Tuhan malahan. Bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Agar kita mau belajar berserah kepada Tuhan, mau mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan atau kemampuan diri kita sendiri. Dan kita diajar juga jangan membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita, keterbatasan kita ini. Saudara, saya teringat akan pengalaman yang diceritakan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu cerita tentang Yusuf. Kita tentunya semua juga tahu ya, bagaimana Yusuf mengalami banyak penderitaan karena kelakuan dari saudara-saudaranya sendiri. Sehingga Yusuf benar-benar mengalami sebuah proses yang panjang, penderitaan yang dialami. Harus masuk penjara segala. Karena diawali dengan sikap tindakan dari saudara-saudaranya sendiri. Cerita singkatnya, Tuhan menyertai Yusuf. Sampai akhirnya Tuhan memimpin Yusuf untuk menjadi pejabat tinggi di Mesir. Menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan ketika saudaranya pada kesulitan mencari bantuan makanan, pada saat seperti itu mereka datang ke Mesir, bertemu dengan Yusuf, walaupun mereka tidak mengenal Yusuf karena sudah jadi pejabat tinggi ya. Yusuf berkata kepada mereka yang sedang ketakutan itu, saudara-saudaranya yang ketakutan ya. Ketika Yusuf menunjukkan jati dirinya, akulah Yusuf, mereka ketakutan. Takut kalau dibalas oleh Yusuf. Tapi Yusuf mengatakan apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar.
Yusuf katakan, jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, ini sebuah contoh. Yusuf juga adalah orang yang hatinya, mengarahkan hatinya itu kepada Tuhan. Saudara, orang yang mengarahkan hatinya kepada pertolongan Tuhan tidak akan dikecewakan oleh Tuhan, tapi akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dan kuasa mujizat Tuhan itulah yang senantiasa juga akan memampukan saudara dan saya untuk tetap setia kepada panggilan Tuhan selama hidup kita, termasuk dalam kita menjalani kehidupan pada masa pandemi ini. Karena itu saudara, mari kita mengarahkan hati kita senantiasa kepada Tuhan. Dan melalui berbagai peristiwa, suka maupun duka yang terjadi di dalam sepanjang perjalanan hidup kita ini, kita mau mengalami kuasa Tuhan yang bekerja. Karena itu kita percaya seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam satu suratnya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat rohani bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa di dalam keadaan apapun juga kami tetap boleh mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Dan biarlah di masa pandemi ini juga, di antara ada banyak orang yang kesusahan, yang menanti-nantikan uluran tangan Tuhan, mujizat Tuhan, kiranya mereka juga tetap mengarahkan hati kepada Tuhan, dan mengikuti setiap proses yang Tuhan nyatakan untuk kehidupan mereka sesuai dengan waktu Tuhan. Buat orang-orang yang sakit, yang lemah tubuh, yang terpapar virus COVID-19, buat mereka yang terdampak setiap usaha kehidupan mereka, yang kelaparan, kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, kiranya Tuhan juga yang mau berikan mereka ketabahan dan kekuatan di dalam menjalani hari-hari mereka. Dan biarlah juga orang-orang yang masih harus terus bekerja untuk menghidupi kehidupan keluarga, Engkau juga yang terus tambah-tambahkan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, terutama juga hikmat untuk boleh menjalankan setiap aktivitas dengan protokol kesehatan. Kami berdoa buat setiap keluarga kami, kiranya Tuhan juga yang menjaga, yang memelihara dimanapun mereka berada, walaupun kami terpisah jarak dari mereka. Kiranya Tuhan, di dalam kasih Tuhan, Engkau yang mempersatukan kami, dan biarlah apa yang kami perbuat,
apa yang kami lakukan boleh selalu terarah hanya kepada Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya setiap pemimpin-pemimpin yang hadir, gugus-gugus tugas yang ada dibentuk untuk mengatasi pandemi ini boleh mendapatkan hikmat Tuhan, menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Kami menghadap Tuhan membawa persembahan kami, terlebih diri dan hati kami. Kami persembahkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kini kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.